Ada tadi saya baca nih, Ibu mana? Oh, sudah tidak ada ya? Sudah ya. Sudah keluar. Oh ya, oh sudah keluar ya. Tapi dengan yang iya oke silakan Pak Akbar. tapi naik sumpahnya tahu ada yang tika naik kalau cerita sumpah. Denasa. Tai. Sebelum setelah dinasa sumpah. Pak Padlan. Papadlah. Oh iya, Yo. Tapi ini tadi saya teringat ini masalah saya sempat diskusi sama teman di sekolah itu rencana membuat memberi siswa tugas berkaitan dengan tempat mereka tinggal di mana. Karena tempat saya tinggal ini tempat saya mengajar ini di wilayah Sudiang dan Biringkanaya. Siswa itu ada tinggal di Sudiang. Sudiang juga kan termasuk nama tempat tertua di Kota Makassar, bagian dari Kerajaan Tallo. Ini saya mau memasukkan nanti insya Allah, mudah-mudahan ini bisa berjalan kurikulum yang kami buat. Ini siswa diarahkan untuk bagaimana dia turun ke lapangan mendata nama-nama tempat mereka tinggal. Kemudian kita sandingkan dengan data yang ada dulu. Apakah ada pergeseran atau bagaimana? Mungkin itu satu. Yang kedua, di Jalan Petran kalau tidak salah, itu nama-nama hewan semua. Saya heran juga itu, kenapa bisa begitu. Nama-nama hewan, ada jalan singa, rusa, apa semua. Ya. Itu mungkin bisa dirombak nanti itu. Yang ketiga, ini sekarang di Kota Makassar rame dengan nama-nama perumahan. Jadi ini salah satu penggeser ini nama-nama perumahan yang mengalami mendegradasi nih nama tempat atau daerah asli di Kota Makassar ini. Mungkin itu saja dari saya dengan yang. Iya oke, tambahan dari Pak Guru Akbar Amri. Tadi ada sedikit tadi. Saya tanggapi dulu Pak Padlan. Oke silakan Pak Padlan. Ya, terima kasih Denggajang. Malam Pak Akbar. Malam, kebetulan di Sudiang kita. Iya. Ya, jadi kebetulan juga kantor UPT kami di Sulawesi Selatan itu di Sudiang, di Balai di Makassar. Bisa juga hubungi di sana. Kepalanya itu adik-adik saya lah semua di sana. Yang di sana itu adik-adik saya semua. Namanya Irfan kepalanya itu. Iya, saya pernah ketemu Pak. Oh iya, karena di situ kita memang kantor kami pusat penelitian arkeologi itu bekerja sama dengan SMA di Jawa dan di luar Jawa juga. Jadi bisa ke sana minta buku-buku pengayaan. Kemudian masukan-masukan tentang Kota Makassar atau Sulawesi Selatan atau apapun di Sulawesi Selatan itu. Kita hubungi saja ada Irfan, Dr. Irfan, ada Budianto Hakim. Ini Budianto Hakim orang Sidrap namanya aja, nama Jawa. Karena Erokin Tamal Pak, tentara tapi tenang kuliah, tenang lulus. Jadi jenderal. Ya, di sana ada Nani Somba dan sebagainya. Kita tahu ke mami Irfan bilang, anaknya agak Padlan. Siap Pak. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Sedikit dengannya dulu. Iya. Ini juga salah satu saya diingatkan, alhamdulillah. Saya juga masukkan ini bagaimana siswa diarahkan untuk mengunjungi situs-situs sejarah di Kota Makassar, tapi bagaimana ini Perda juga sedang disusun, apakah kami dilibatkan sebagai pelaksana di lapangan atau tidak, karena sebenarnya ini di Makassar ini khususnya Sulsel ini kacau. Mereka membuat aturan Perda Pergub seenak dengkulnya. Tidak memikirkan kami di lapangan bagaimana. Saya katakan bahwa bagaimana nanti Perda yang terbit menguntungkan Mapel dan menguntungkan gurunya. Jadi memang di Makassar saat ini mau dibilang kacau ya, kacau sekali. Begini saja. Masya Allah. Oke, terima kasih. Jadi sangat menarik ini.
Ya, jangan tapi sedikit bisa. Apa nih? Oh, Denasa, menanggapi yang tadi ya. Silakan. Pak Fadlan yang sampaikan tadi. Iya, jadi saya mau tanya, Pak Fadlan masih aktif ya di masih mengabdi di Balai Pusat Arkeologi? Iya, saya di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, salah satunya orang Bugis yang mencapai jenderal di sana. Siap. Maaf, ini kebanggaan juga bagi saya sebagai orang Sulawesi. Ya. Sebab selama kantor kami berdiri hampir 100 tahun itu belum ada suku lain yang bisa mencapai itu kecuali saya. Dan saya bukan arkeologi, saya geologi dari Fakultas Teknik UNAS. Jadi saya masih aktif dan alhamdulillah tahun lalu usia pensiun saya diperpanjang sampai umur 70. Jadi saya masih ada masa kerja 7 tahun. Ya, begitu. Jaga kesehatan ya, jangan sampai kehilangan aset kami. Iya, aneh, lutut kok dong. Ada yang bahana sama Denas itu. Dia memuliakan tanaman obat. Lanjut Denas. Lanjut Denasa. Bisa nanti tukar nomor dengan Pak Fadlan. Yang kedua dengan Pak Nasrul bilang itu bisa membuat museum, bisa membuat meriam, itu diambil dari mana? Dari Eropa. Ternyata bukan. Ilmunya itu memang sudah lama dan ada dokumennya. Itu dari salah satu ilmunya itu dari zaman Majapahit, karena Majapahit sudah membuat meriam. Dan kenapa bisa kemudian memperluas wilayahnya dan bagian dari Nusantara, karena dalam perang-perang yang mereka lakukan, dia sudah menyimpan meriam di atas perahunya. Jadi itu yang dilakukan. Saya selama ini berpikir bahwa apa karena interaksi ya dengan jatuhnya Malaka, kemudian orang Eropa memilih Makassar sebagai tempat persinggahan, lalu kemudian kadang hanya persinggahan akhirnya bukan lagi persinggahan tapi menjadi tujuan akhir, karena harga rempah di Makassar jauh lebih murah dibanding yang ada di timur, yang ada di Maluku. Ternyata bukan, ada juga ternyata didapatnya dari bahkan ilmunya itu yang paling besar dari peninggalannya Majapahit. Nah, terus spesies atau jenis keanekaragaman apa yang digunakan? Salah satunya menggunakan kayu baru sebagai ekstrak untuk membuat bubuk misiu. Jadi ada beberapa jenis tanaman malah yang kemudian dimuliakan menjadi bagian atau perlengkapan bukan hanya pada kultur dalam tradisi, misalnya pernikahan, perkawinan, persiapan apa macam atau polo hakika, tapi juga dalam kekuatan bersenjata mereka gunakan itu menggunakan keanekaragaman hayati, tumbuhan dan lain-lain. Ya, tapi dengan tabe saya potong sih. Tapi indikasi itu ada 3 Denasa. Pertama Majapahit, terus Melayu, Malaka maksud saya dalam hal ini adalah ini daerah Patani. Patani juga sudah membuat meriam dan dia sudah datang ke Sulsel. Yang ketiga adalah Portugis yang dia adopsi dari Turki terus masuk ke Makassar. Artinya ini pembauran dalam satu proses peradaban di Sulsel. Saya kira itu yang menjadi bahan pertimbangan untuk kita tidak fokus di Majapahit atau kita tidak hanya fokus di Patani atau kita tidak hanya fokus dengan di Portugis karena yang itu yang ajar kita orang Makassar atau bagaimana. Saya kira itu saja cara saya menanggapi kita ya, Kade. Iya. Oke, ini dari nama-nama yang ada itu memang masih butuh riset lebih jauh lagi ya untuk melihat korelasinya. Nah, 7 generasi kerajaan Majapahit, lalu di tengahnya itu terbentuklah kerajaan Goa. Untuk Majapahit, Demak muncul di Jawa, lalu di Goa juga memulai peradaban yang dimulai dengan peradaban yang kuat dengan Batara Goa sebagai maskotnya yang pertama. Itulah yang sebenarnya disebut sudah mulai mengatur
negaranya sebagai sebuah negara, kerajaannya sebagai sebuah negara. Tapi berbarengan dengan itu Demak, yang ada di sini yang disebut Sombagarasi itu, Sombagarasi, dia sejaman dengan Sunan Gresik, periodisasinya. Terus anaknya Sombagarasi ini disebut Tubanga, Didiari Tubanga. Nah, terus di Jawa Sunan Gresik ini anaknya di Tuban, jadi Sunan Bonang. Indikasi saja yang saya sampaikan ini, saya mau mendengar pandangannya Pak Ivan tentang hal tersebut. Untuk generasi berikut orang Makassar bisa berbagi dengan orang Jawa menelusuri ini. Karena beberapa variabel di sini seperti Yuwajo, ada di situ makam Jumadil Kubro. Tapi kalau dia tinggalkan Goa dengan basis ini, dia akan tak menggantung itu kisah. Harus ada saling korelasi supaya menemukan sebuah konten yang utuh. Saya kira itu Pak Irfan. Terima kasih. Iya, Kang Gajang dan salam kenal Pak Nasruddin Hasan. Kalau saya sih sebenarnya mungkin Daeng Gajang salah ingat kali, yang mendalami sejarah akhir Majapahit itu Mas Yeremia Satria. Dia mahasiswa ilmu sejarah, saat ini lagi bikin skripsi tentang Raden Patah sih. Kalau saya sih jujur masa itu bagi saya rada gelap sih, sorry. Jadi itu aja sih. Cuman memang kalau mengenai masalah heritage Makassar, heritage itu tadi, saya mungkin kalau boleh nimbrung, saya lihat dari aspek lain ya Mas ya. Daeng Gajang. Itu gini, kalau di Malang itu kebetulan gini, seperti kan jalan-jalan ini kan banyak jalan-jalan sekarang ini, Malang sendiri itu kan kota yang sifatnya kota Belanda ya, Gemeente dibikin tahun 1914. Tapi kan sebenarnya Malang ini kan lama sekali. Nah, tapi mereka kota kan di zamannya Pak Harto Orde Baru itu kan nama-nama jalan kan dirubah nama pahlawan apa segala. Lah, satu hal yang mereka lakukan untuk pelestarian, sekarang umpama jalan ada contoh ya, ini contoh. Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Padahal nama lamanya itu Kayu Tangan. Nah, mereka di nama ininya itu Kayu Tangan tuh pusatnya istilahnya downtown-nya Malang yang lama lah. Pusat belanjanya toko-toko di zaman kolonial tuh di situ. Nah, itu di nama jalannya itu ditulisin Jalan Jenderal Basuki Rahmat, tapi di bawahnya ditulisin dulu adalah Kayu Tangan seperti itu. Jadi minimal seperti jadi mungkin tadi sih sebenarnya saya mau coba share screen tapi kayaknya agak sulit. Itu mungkin kalau teman-teman yang pernah ke Jogja itu mirip dengan ini. Kan di Jogja itu kan ditulis dengan ada jalan umpama jalan Sultan Agung. Sultan Agung. Nah, itu kan ditulis ada aksara Jawanya tuh di bawahnya. Nah, jadi seperti itu. Cuman kalau di Malang itu ditulis jalan nama-nama dulunya. Jadi kalau Kayu Tangan itu dulu ya Kayu Tangan ditulis, atau kan juga banyak jalan-jalan yang dulunya nama-nama Belanda gitu. Seperti contoh Ijen Boulevard. Ya, ditulis Ijen Boulevardnya. Itu satu. Kemudian saya juga mau sharing apa yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya di zamannya Ibu Wali Kota yang sekarang jadi Menteri Sosial Bu Risma. Itu mereka juga melestarikan kampung-kampung heritage-nya Surabaya. Jadi kampung-kampung itu malah didorong untuk dilestarikan, bahkan ya disambung dengan wali kota yang sekarang Eri Cahyadi ini benar-benar anak didiknya Bu Risma itu, untuk bahkan kota-kota itu dicat ya, jadi kota lama itu benar-benar dianuin lah, lebih dirapikan gitu lah. Mungkin minimal kalaupun umpama jujur kalau kita mau ganti nama jalan zaman sekarang, maaf ya kayak tadi ngomong kampung mau dinamain dibalikin nama lama, itu mungkin itu karena berat dan maaf ya identitas modern, dan juga maaf ya kan harus mau political will belum tentu itu kan harus kota, provinsi apa segala kan pasti ribet. Minimal tanda-tandanya kayak sekarang di Malang yang di kawasan Kayu Tangan tadi saya bilang itu ya ini jujur ajang cari duitnya wali kota sih. Cuma sama dia ditransform jadi Kayu Tangan Heritage. Jadi dibangun kayak jalannya itu diganti jalan pakai
batu-batu yang batu-batu tua itu loh, batu-batu kayak, jadi kayak kita di zamannya kota, mungkin kayak di kota tuanya Jakarta seperti itulah. Mungkin dari Dibuatkan Mansur tugu ya? bisa, iya. Oh, Jadi dibuatkan batu-batu. tugu begitu. Ya, penanda. Jadi, Oh. bukan hanya tugu-tugu. Jadi jalan rayanya itu sebagian diganti pakai itu loh, apa batu-batu, Batu apa? replikasi benteng lah. Bukan, maksudnya jalan rayanya itu diganti kayak jalan terbuat dari kayak batu-batuan gitu lah. Itulah, Iya. batu zaman dulu, batu cadas atau apa itu. Batu-batu candi. Batu andesit. Nah, andesit ya, seperti kayak gitu. Ya, jadi mungkin ya minimal kita kalau mau melangkah terlalu jauh mungkin maksudnya mau meminta dibalikan gini gitu kan mungkin Berat, itu kan langkah berat, langkah raksasa ya. Tapi kan kalau kita bisa kecil-kecil minimal juga di tempat-tempat lama seperti gedung-gedung yang dulu gereja. Contoh gereja Katolik paling tua di Malang, namanya Gereja Hati Kudus Yesus sekarang, tapi dulu lupa aku namanya. Nah, itu dikasih prasasti. Jadi kayak oh ini dulu bangunan situs ini kayak gini sejarah kecilnya. Jadi orang yang wisata heritage itu bisa ngeliat gitu loh. Ya, maaf ya kalau mungkin saran saya mungkin ada teman-teman kurang berkenan atau apa, cuman paling nggak itu yang saya bisa share. Tapi kalau tadi yang tentang akhir Mojopahit, mungkin Dai Gajang tanya ke orang yang salah. Sorry. Oke. Pak Ivan, Ya. Pak Ivan, saya mau tanya. Iya. Kalau malam bahasa Jawanya apa? Kenapa? Sorry. Kalau malam apa bahasa Jawanya? Bengi. Di sini Bangi. Nah makanya sebenarnya kalau mau Itu aja. ya sebenarnya kalau kemarin mau menelusuri tentang itu kan jujur aja kemarin juga ada satu webinar yang cukup keren tentang lingua franca, dilihat dari bahasa Jawa, bahasa Melayu kuno dan lain-lain. Jadi memang sebenarnya Nusantara ini ya benang apa kayak semangatnya Sunda Kelapa Heritage itu kan keragaman itu, tapi ayo kita cari bagaimana untuk kita bisa saling dekat. Ya saling apa istilahnya kita jadikan apa saling mendekatkan diri lah, jangan menjadi itu perbedaan menjadi halang kita perpisah-pisah, tapi persatuannya kita jalin lah kerajutannya itu. Ya, betul. Oke. Anak bangsa dalam suatu negara. Amin. Oke, setuju. Ini ada Sunda Kelapa Heritage. Sebentar kita persilakan untuk buka mic ya. Tapi tadi ada disinggung soal Makassar ke Marege. Kebetulan salah seorang pelakunya nih ada di sini nih, Pak Fadlan. Yang pakai yang merasa pelaku silakan buka. Buka topengmu. Oke, Dentika silakan. Iya, silakan bicara dulu soal itu apa namanya? Sedikit lah jejak Makassar di Marege yang tadi itu. Iya Teta. Jadi tapi Denasa, Teta, saya coba sapa Denasa. Terima kasih Denasa sudah pakai produknya Dentika. Penerimaan Kalpataru. Siap. Terima kasih. Mantap. Selamat. Iya. Jadi tapi kemarin itu tahun 96 memang kami ada proyek Trepang Project kolaborasi dengan Museum of Darwin. Iya. Dan setiba di sana kita memang mendapatkan ada banyak sekali bahasa Makassar yang masih dipakai di Makassar, mereka pun pakai. Ya contoh kecil kayak songkok, dia bilang jongkok, terus baju juga. Kalau macam tadi Denasa bilang uang itu, dia bilang doe, dia bilang sana rupiah. Iya. Kalau rokok itu kaluru. Jadi ada apalagi kayak semacam perbedaan pengucapan dan ada beberapa huruf yang berubah. Seperti itu. Dan ya alhamdulillah masih ada juga beliau menganggap dirinya itu saudara sebenarnya. Karena satu moyang, satu kakek dari turunan Usain dan Rangka. Jadi kebetulan sudah meninggal ini kepala suku yang di Elko Island itu, namanya Macui. Dia punya saudara lain ibu itu, kebetulan tinggal di Bonto-Bontoa di Sungguh Minasa, namanya Mansur Muhayang. Itu sudah agak-agak tua sekarang beliaunya. Ya, sudah. Jadi kalau berhubungan dengan
Marege saya rasa memang betul-betul orang Marege sana itu tidak lepas dari Makassar, Makatara namanya. Mereka menyebut kami Makatara, bukan Makassar, Makatara. Mungkin itu Ji, saya Abe. Ketemu mungkin dengan ini Demakule di sana, Peter Split. Alhamdulillah, saya ketemu dengan Demakule. Kebetulan beliau akrab dengan almarhum bapak saya. Ya, saya akrab juga sama Demakule, Peter Split. Oh iya, Peter Split, Demakule. Terus yang kebetulan yang membawa kami dari sini ke sana itu Andres St. Clark. Oh iya. Terus translatornya itu Alan White. Betul. Jadi memang kita ada kolaborasi dengan beberapa seniman-seniman yang ada di sana. Itu merupakan proyek pertama antara suku Makassar dengan suku Yolngu namanya. Iya, Abe. Ya, jadi itu dulu temanku itu, teman kantorku dari arkeologi UNHAS itu namanya Tasrudin, panggilannya Unding. Iya. Dia penelitian di Flores bersama Profesor Morut waktu itu. Nah, Profesor Morut ini dari beberapa tim itu dia sangat terkesan dengan cara kerjanya. Kalau dia serius bekerja, jadi penghormatannya itu dia ke kantor supaya Nasruddin sebagai orang Sulawesi ini saya mau bawa ke Australia untuk memperkenalkan bahwa di sana ada sukunya, katanya di Sulawesi Utara, di Australia Utara. Yeah. Nah, di sana dia menyusuri Marege pohon camba, bilang Unding, engkau pohon camba di sana, dia bilang ketemu katanya gitu. Dia cerita, dia orang Bugis itu ya. Ya begitulah kira-kira nanti. Iya. Begitu ketika Siap. Iya. Oke. Ya, jadi suatu waktu Dentika dibuka komunikasi ke mereka sana supaya mereka juga bisa ikut nimbrung di kita ini ya, ngopi-ngopi malam. Insya Allah tetap iya. Saya sementara berusaha untuk menghubungi beliau ini. Oke, ya, makasih. Saya lihat juga ada sahabat kita ini dari Sunda Kelapa Heritage. Dan Mansur Amin bisa open mic untuk menyapa teman-teman di Makassar, Makassar City Heritage. Ya, terima kasih Kareng. Terima kasih puang-puang, daeng-daeng, kareng-kareng semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan selamat ya atas terbentuknya Makassar City Heritage ya. Sebuah kebahagiaan karena dulu saya beberapa kali ke sana juga ngomporin orang lokal, sempat ada berdiri Pautere Heritage, nggak tahu apakah masih jalan atau tidak. Juga saya beberapa titik sampai ke Kendari, ngomporin teman-teman di daerah untuk mendirikan sampai Luwu dan segala macam. Tadi saya ada mohon maaf karena banyak banget undangan hari ini, saya lambat bisa gabung, dan tadi saya ada dengar tentang aksara bilang-bilang ya. Ya. Iya, nah itu sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu saya pernah ke Jogja khusus untuk menghadiri pameran aksara bilang-bilang itu di Jogja, dan penyelenggaranya teman-teman dari Bugis Makassar itu yang adakan di sana, dan sebagian dari mereka saya lihat menikah dengan orang Jogja ya. Tinggal di sana, tapi ada satu itu udah kembali ke Sulawesi. Dia tinggal di Bone, cuma saya kehilangan kontak karena nomor handphonenya berubah sepertinya. Saya kebetulan sempat foto itu dulu, naskah, entah itu asli entah bukan ya, karena saya melihatnya seperti asli. Dan mereka pun juga memegang lontara itu dengan sarung tangan ya, sangat hati-hati. Mungkin itu asli. Cuma sayang saya cari foto-fotonya dari tadi ini nggak ketemu. Karena udah terlalu lama nggak ketemu saya fotonya kemana. Tapi beberapa lagu itu saya berhasil dapat walaupun ada komitmen yang dibangun. Deng, tabe jangan dibagi katanya ke siapapun ini. Buat Sunda Kelapa Heritage silahkan gitu. Nah mungkin nanti saya kirim ke Deng Gajeng nih beberapa lagunya, saya nggak begitu paham karena bahasanya saya nggak ngerti. Ya boleh ya, oke. Nggak ngerti ya, tapi tadi menarik itu usul dari Bang Ivan ya, Ivan Budiman, bahwa kita kalau berharap dari pemerintah, kami di Sunda Kelapa Heritage sudah 10 tahun ya, bahkan jauh sebelum Sunda Kelapa Heritage lahir saya lebih dulu bergerak sendiri. Sulit berharap terlalu banyak walaupun kita punya link dekat dengan
gubernur sekalipun atau dekat dengan beberapa anggota dewan, kalau bukan kita yang berjuang itu akan berat gitu ya. Jadi usulnya Bang Ivan tadi keren itu. Apa yang dilakukan di kampung kami di luar Batang itu beberapa teman udah mulai nulis nama aslinya, misalnya luar Batang ini Gang Kebon Kelapa gitu, Gang Kangkung, udah mulai itu ya, nulis sendiri karena nama kampung itu juga adalah sebuah peninggalan peradaban kan, Deng. Sempat saya juga berdebat dengan seorang pejabat di utara di saat dia mengusulkan menghapus nama kampung karena dia bilang di Jakarta udah nggak layak pakai nama kampung. Saya bilang Anda bodoh, itu peninggalan peradaban. Saya bilang jangan sampai kita bernasib seperti Singapura kan. Singapura dulu masih ada nama kampung, kemudian hilang menjadi nama distrik. Sekarang lebih parah lagi kan, itu shelter kereta itu kalau nggak salah itu udah berubah semua, cuma ada satu yang tertinggal, Jalan Bugis kan, Kampung Bugis apa Jalan Bugis saya lupa. Acil pernah kesana itu, iya Kampung Jadi Bugis. Bugis Junction sekarang mall terkenal juga kan ya? Yes, benar. Nah itu jadi harapan saya sih memang teman-teman di daerah semuanya, saya bilang sih pakai kacamata kuda ya. Pokoknya lurus aja kita, apa yang kita coba anggap baik, kerjakan ya. Tanpa harus menunggu gerakan dari pemerintah, karena pasti berat. Saya juga pernah beberapa kali keliling di daerah Sulawesi Selatan. Yang pertama itu 1,5 bulan sih. Teman-teman itu merintih, menangis. Karena banyak sekali karya-karya mereka, karya tulis, naskah, segala macam. Pada akhirnya pergi bersama penulis, artinya mental ya sudah, barang hilang. Iya, saya mau tanya, Bang, itu kalau Batang itu maksudnya Sunda ya? Tidak, ada 3 sih yang saya tahu di sini. Nama luar Batang satu, Sunda kuno katanya namanya Babatangan. Kemudian Babatangan itu endapan lumpur yang menjadi daratan. Yang kedua ada batang kayu dulu di Pelabuhan Sunda Kelapa, itu penanda, ya, itu masuk kayak portal lah sekarang. Tapi ada hal lain yang jauh lebih besar daripada itu. Di saat pemakaman di Kabupaten, beliau berkali-kali bawa ke pemakaman, setelah di pemakaman jenazahnya tidak ada, selalu terkubur dalam rumah. Nah dalam istilah ini keluar dari kurung Batang sehingga menjadi luar Batang. Itu yang kami yakin. Dan ini kami pertahankan. Jadi beberapa teman juga yang bergabung dalam Sunda Kelapa Heritage. Misalkan dia kampungnya Japat. Kalau kamu orang Japat, cari kenapa kampung-kampung bernama Japat. Atau mungkin kampung dia sekarang bernama lain, coba kamu cari dulu kampung-kampung namanya apa gitu. Itu yang teman-teman untuk melestarikan. Jadi nama sama dengan Bang Ivan tadi, nama yang sekarang tapi tidak dibawa dulu dengan kampung ini. Jadi sebuah upaya pelestarian walaupun hasilnya nggak pasti ya, tapi udah ada ikhtiar kecil untuk memperjuangkan itu. Iya Bang, saya mau tanya, kalau padi itu apa bahasa Jawa Baratnya padi? Kebetulan saya ini orang Bugis Makassar ya, jadi kalau bahasa Sunda atau Jawa saya nggak ngerti ya. Salama. Ya, maksud saya menyampaikan kalau di Selayar itu ada juga disebut Batang Mata kampung itu. Terus kalau di Sulawesi Selatan di Makassar ini cuma Batang Aceh. terus yang saya mau sampaikan kepada teman yang dari Jawa, jangan sampai bahasa-bahasa penamaan Jipang apa Surabaya itu hilang heritage-nya orang Jawa di sini kalau Bapak tidak bantu. Oke, saya kira itu. Iya, memang harus saling support, harus saling mempengaruhi. Kalau saya bilang selalu saling meracuni ya. Kayak macam saya ke Kendari, ke teman-teman Kendari gitu. Dirikan gitu loh, Kendari Heritage. Saya ke Pulau Muna, dirikan Muna Heritage gitu kan. Jadi saya selalu bilang jangan pernah berharap orang dari Jawa yang membantu kamu untuk pelestarian. Harus kamu sendiri yang berjuang gitu. Jangan pernah berharap lah kepada siapapun, bahkan
saya bilang jangan pernah berharap dari gubernur kamu, dari wali kota kamu, dari lurah kamu, atau dari RW kamu pun jangan berharap. Karena mereka kadang-kadang udah sibuk dengan dirinya sendiri kan. Dan kita yang berjuang seperti ini kan kadang-kadang dibilangnya orang gila, Kareng. Orang-orang gila katanya. Berjuang tapi nggak ada yang bayar. Ya, itu juga sih. Warung kopi. Iya. Deng Gajang, boleh nambahin Deng Gajang? Oh iya, silakan. Ya. Ya, Ipa dulu baru kembali ke Andre Kang ya. Oh sorry banget ya, sorry saya kalau nyalah. Jadi nambahin sedikit tadi. Jadi kalau tadi yang saya cerita itu Kang Daeng Mansur, kan tadi kan Daeng Mansur nimpalin saya punya omongan yang tentang semacam penanda-penanda situs-situs sejarah. Itu di Malang juga dilakukan oleh mereka yang cinta sejarah. Mungkin kalau Daeng Gajang atau teman-teman di Malang itu pernah tahu Yayasan Inggil yang dimotori oleh Mas Yon Dwi Cahyono. Tapi ini Dwi Cahyono yang sekarang jadi ketua PHRI, bukan Dwi Cahyono sejarawan dari Universitas Negeri Malang. Karena di Malang ada Dwi Cahyono 2. Jadi jangan bingung. Nah, Mas Yon ini dia bergerak yang dulu kalau mungkin zamannya mungkin 10 tahun yang lalu bikin festival Malang Tempo dulu itu dari mereka itu semua. Jadi mereka benar-benar, tapi sekarang mungkin udah slowing down sih. Tapi kalau diingat-ingat 10 tahun yang lalu mereka bikin itu. Jadi pelestariannya mereka semacam itu sih. Terus kalaupun umpama tempat-tempat lama pun kayak contoh ya. Tadi yang seperti saya bilang, contoh Jalan Jenderal Basuki Rahmat yang di Malang yang saya bilang kayu tangan itu tadi. Kita pun orang Malang kalau pergi kalau ngomong juga jarang ngomong Basuki Rahmat. Kita ngomongnya mau ke kayu tangan, ke Celaket, kayak gitu-gitu sih. Jadi memang ya kitanya sendiri yang harus, saya nggak tahu, maaf ya, kalau di mana di Makassar atau di tempat lain bagaimana, apakah kita kan ya dengan kita masih membahasakan dengan sebutan lama yang lokalnya, itu saya rasa ya itu upaya dari pelestarian kita lah. Dan itu yang jangan sampai hilang, malahan maaf ya, kalau mungkin serasa saya hanya sharing pengalaman saya. Sorry Daeng Gajang teman-teman, jangan ada kesan saya sok minterin ya. Maaf Daeng Mansur dan teman-teman juga. Ya enggak lah, ini kan kita di warung kopi ini saling memperkaya bahan-bahan untuk selanjutnya melangkah lebih strategis lagi ke depannya ya. Saya persilakan lagi Andi Chan Pamasangi dari Andre Kang, kerukunan keluarga gua di Andre Kang, silakan. Oke, terima kasih. Saya kembali lagi. Tadi siapa saya lupa namanya, yang sahabat kita nih yang banyak menguasai nama-nama kampung di Makassar. Mungkin masih ada mendengar. Saya minta tolong, ini kebetulan ada surat tanah, surat pemberian tanah yang saya pegang dari tentara Belanda kepada salah seorang warga keturunan Chinese. Ini nama tempatnya saya sudah tidak dapat lagi. Kalau Wilhelmina Straat itu saya masih tahu itu di Jalan Nusantara. Nah ini yang saya cari, Balanda Straat. Balanda Straat nomor 30. Mati ya. Ya, Balanda Straat nomor 30. Namanya Lek Sekmo. Tapi mungkin sudah meninggal. Saya sudah meninggal. Ada surat tanahnya saya pegang. Ini surat tanahnya pemberian dari Belanda. Lokasi tanahnya itu di Malakaji, Kabupaten Goa. Oh, sayangnya. Jadi saya ini banyak-banyak memegang surat tanah sebenarnya. Termasuk yang di Punagaya di Jeneponto, tapi orangnya sudah ambil 10 tahun yang lalu. Pak Aldin, itu cucunya. Jadi mendapatkan itu Pak Aldin, padahal dia tinggal di Kompleks Pandang-Pandang berhadapan rumah dengan almarhum Ronald. Hari-harinya kita di sana bermain-main. Kita tidak tahu kalau beliau itu turunan Belanda ternyata. Jadi saya menyurat ke Belanda, ke Palang Merah, tolong dicarikan nama ini siapa namanya? Itu yang jelasnya lokasinya itu tanah di Malino ada, makanya Polsek waktu itu yang ada kolam renang, terus dibawanya lagi sebelum tiba di Parigi ada sebelah kiri, dan di situ ada emas yang ditimbun, terus banyak sampai di Jeneponto yang Punagaya yang ada sekarang pabrik yang ada listrik ya milik Bosowa.
sudah ambil hasilnya sebagian, tapi ada lagi orang Jeneponto yang datang merebut, katanya miliknya neneknya. Padahal itu bukan. Ya, dan di sana itu ada beberapa batu. Anak-anak pramuka bisa baca itu batu, karena itu sandi-sandi apa namanya, sandi rumput ya kalau nggak salah itu. Dan alhamdulillah pada saat itu saya bawa teman yang dari pramuka goa, Ibu Sehati. Saya bawa ke sana, dia bisa baca dan dia tunjukkan bahwa di lubang sini ada peti. Dan betul setelah digali 5 meter, ada peti di bawah tembusnya ke laut. Peti itu peti besi. Di dalamnya ada emas, ada mahkota dan lain sebagainya. Masih ada beberapa titik lokasi yang ditunjuk. Itu sudah sempat lagi kita gali. Dan beliau sudah pindah ke sana, sudah hijrah tinggal di sana. Itu Pak Aldin itu. Surat tanahnya juga dia sudah ambil. Nah ini yang sampai yang lagi satu. Ini yang orang Cina punya nih. Ya alamatnya itu Balanda Strat nomor 30. Oke. Di kota Makassar itu, Dik. Iya, Makassar. Balanda Strat nomor 30. Iya. Itu bagian dari heritage ya. Iya. Nanti saya buatkan surat. Iya, nama-nama jalan ini yang berubah. Banyak saya pegang ini surat tanah ini. Ada juga nama miliknya anak Raja Goa, ada miliknya Raja Balanipa. Saya baru tahu kalau ternyata dulu Makassar itu pemilik tanahnya hanya 3 besar, Raja Belanda, Ratu Belanda dalam hal ini, Raja Balanipa dengan Raja Goa. Ya. Itu baru saya tahu setelah ini barang-barang ini ada di tangan saya. Kalau begitu secara garis besarnya dulu awalnya cuma segini. Nah sekarang ini baru terbagi-bagi. Yang paling banyak terbagi itu turunannya Raja Goa. Kalau turunannya Raja Belanda. Jadi saya sapa dulu kembali ke saudara kita ini dari Sidrap. Mana tadi Sidrap? Ya, PPUPD Itda Sidrap. Bisa tolong kita menyapa atau ada sesuatu yang mau disampaikan di forum ini, di diskusi warung kopi ini. Jadi kita bebas saja, tidak ada tidak ada ahli yang kita undang khusus untuk membicarakan ini karena kita semua adalah sifatnya hanya ngobrol-ngobrol santai serius tapi punya makna. Oke, belum ini ya. Kalau gitu saya lanjut aja ke Pak Kalawaki Institute. Pak Kalawaki Institute. Tadi dengan yang siapa ini? Oh, Akbar. Oke. Ini Silakan. ini ada mumpung ada Pak siapa ini Pak Fadlan. Saya ini bertanya ini Pak masalah situs. Apakah pihak pergudangan itu berhak untuk menghalangi orang mengunjungi situs? Itu yang pertama. Yang kedua, di Katangka itu jika musim hujan kuburan-kuburan di sana, kuburan-kuburan keturunan Raja Goa di sana terendam air sehingga nisan-nisannya itu hancur, tidak terawat di Katangka. Itu 2 saja Pak. Terima kasih. Silakan Bapak Dan langsung aja ditanggapi dari sisi arkeologi. Ya. Jadi kalau ada situs di dalam perusahaan, jadi itu kita bisa masuk. Jadi Pak Akbar ini ke benteng. Jadi kantor kami itu 2 macam. Ada satu pelestariannya yang kantornya di Port Rotterdam, namanya Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Wilayah kerjanya itu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan tiga. Kemudian penelitiannya itu yang di Sudiang, yang namanya Balai Arkeologi Sulawesi Selatan. Wilayah kerjanya itu Selatan, Barat, dan Tenggara. Jadi kalau misalnya mau ke sana lihat situs yang di dalam kompleks itu, kompleks gudang atau apa, perusahaan. Pergudangan. Datang ke ini dulu ke Port Rotterdam, ya. Port Rotterdam. Kita kasih tahu di sana bilang saya mau ke situs ini, mau bawa murid-murid memperkenalkan situs. Nah di situ nanti kita kasih surat pengantar kan. Itu kalau ada surat pengantar itu tidak ada satupun yang berhak melarang orang masuk. Itu kita dikasih itu. Jadi
Di sana itu kalau nggak sekarang itu PLT-nya namanya Laude Aksa Mahmud. Memang orang Sulawesi Tenggara tapi banyak di Makassar. Dia alumni Unhas juga ke sana Ki. Kemudian itu yang pertama tadi ya, jalan keluarnya. Kemudian yang kedua Katangka itu Raja Gua Talo yang kuburannya Sultan Hasanuddin itu ya, maksud tak barangkali? Bukan di Masjid Katangka. Oh, masih Katangka. Ya pokoknya Katangka. di sana semua itu dibawa BPCB Sulawesi Selatan, di kantornya juga di Rotterdam itu. Jadi kalau ada informasi seperti itu, kita beritahu ke sana bahwa Masjid Katangka ini kalau hujan tenggelam. Nah di situ kantor itu, karena setiap situs itu ada juru pelihara namanya, juru pelihara di seluruh wilayah kerjanya. Berarti seharusnya itu juru pelihara melapor ke Port Rotterdam. Jadi Port Rotterdam bisa mengatasi menyiapkan dana atau mengatasi bagaimana supaya tidak banjir. Jadi kalau misalnya kita Pak Akbar yang melapor, risikonya itu juru peliharanya bisa ditegur. Artinya tena nunjama kok tindrong asin juga balano, itu bisa ditegur itu kan. Dan kalau itu selalu banyak laporan dari masyarakat, ujung-ujungnya itu beliau itu bisa dipecat. Oh. Iya, betul deh, apalagi kalau dia pegawai negeri. Juru pelihara di Sulawesi Selatan itu banyak, ya sudah banyak yang diangkat jadi pegawai negeri. Ini aneh tuh, atau Nipalete ki. Di sana padahal tena baji zaman dari Katangka. Tela ki di pulau-pulau di Pangkajene misalnya kan. Nah seperti itu. Jadi ini yang kita harapkan juga sebenarnya, bahwa peran masyarakat terhadap cagar budaya itu sangat dibutuhkan. Sebab kalau Parikat Tetonji memberi laporan, itu kan kadang-kadang laporan supaya bos kayak enak perasaan atau anjaman asing. Betul. Padahal tena. Jadi perlu itu. Jadi peran masyarakat melaporkan TNI bahwa Masjid Katangka pada saat hujan itu banjir atau bagaimana lah. Jadi itu tim ada nanti dikirim dari Port Rotterdam mengecek di sana dan menanyakan ke juru pelihara. Kalau misalnya benar itu, juru pelihara ditegur. Kau tidak nulapor kau sakit tindong asing ngopi-ngopi ngaseng kawan tuh. Zaman dulu kau bilang. Nah, ya seperti itu, Pak Akbar. Jadi bagus sekali usulan itu. Tapi detik. Iya, informasi yang saya dapat itu juru kunci yang sekarang di makam tua, di masjid tua itu sudah almarhum Kesen, sudah almarhum. Terus dia digantikan oleh saudaranya. Tapi iya, tapi belum ada laporan mungkin ke kantor bahwasanya iya ke balai bahwasanya ada pertukaran apa tidak begitu ya, Tabe itu. Ya jadi begini Tika, kalau misalnya juru peliharanya almarhum kan, itu kan pasti dilapor ke sana ya. Nah masyarakat setempat melalui masyarakat lah, itu mengusulkan supaya pengganti almarhum ini dikasihlah nama. Ini yang bisa menggantikan beliau karena beliau ini asli penduduk di sini, mengerti tentang wilayahnya itu dan mau bekerja memelihara tinggalan budaya ini. Seperti itu Tika. Jadi usulan dari masyarakat setempat ke sana itu akan ditanggapi. Pernah saya usulkan dulu di Pangkep, maaf deh Kajang sedikit. Silakan. Jadi di Sumpambita itu mungkin kenal semua Sumpambita. Iya, kenal. Itu juru peliharanya, itu bekas gerombolan. Tena kulihat baca. Tidak bisa menulis dan tidak bisa, tetapi dia punya kemauan untuk memelihara itu. Yang kami sama Profesor almarhum yang orang Mandar itu diangkat. Karena memang benar-benar bekerja. Walaupun akhirnya dia harus, karena usia di Gajang waktu itu dia sudah terlalu itu,
Tena kodong ijazah sana, akhirnya anak-anak nih diusulkan dijadikan ini yang dikasih apa namanya SKPNS anak-anak Iya. Jo. Seperti itu jadi sebenarnya bisa ya. Kita di Sulawesi Selatan itu lebih fleksibel dibanding daerah lain. Terima kasih ya. Oke, dan 3 langsung di follow up ke Pak RT ya. Oke, tapi dulu deh Kak Jan. Saya tanggapi dulu anunya tadi Adinda Amri yang guru bahasa Makassar ini. Ya. Jadi untuk katakan dulu zamannya Ilham Aris Sirajuddin periode pertama saya pergi menghadap ke beliau untuk bicarakan masalah Ketangka yang selalu terendam. Nah, kemudian beliau programkan, alhamdulillah jalannya itu diangkat sedikit, diaspal. Sehingga sudah berkurang. Dulu itu air, tapi 2 bulan kemarin ini terakhir, terendam lagi, bahkan sudah sampai di Sumur Tujuh terendam. Ya, dikasih kabar teman. Jadi, saya rencana untuk menghadap kembali, sampaikan. Tapi dulu waktu saya menghadap itu, Pak Ilham sampaikan bahwa sebenarnya ini hanya untuk sementara saja karena ini masuk dalam perencanaan jalan lingkar tengah. Jadi nanti dia akan tembus sama lebar dari Lumur Riantang. Nah sekarang yang dari Panaikan depannya kantor gubernur